Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Stasiun Tebet dan Manggarai memiliki wajah baru dengan berbagai fasilitas yang membuat penggunanya nyaman. Kedua stasiun tersebut kini memiliki jalur pedestrian yang tertata rapi, peta jalur transportasi hingga fasilitas underpass dan lift untuk memudahkan penumpang saat berpindah ke transportasi umum lainnya. Stasiun Tebet kini memiliki penambahan fasilitas baru seperti koridor jalan, pedestrian yang tertata rapi, tempat penyeberangan orang, papan penunjuk arah, dan papan informasi lengkap dengan peta jalur transportasi yang terintegrasi moda transportasi lainnya. Pengguna jasa kereta listrik atau KRL kini juga dimudahkan untuk melanjutkan perjalanan karena telah disediakan titik khusus untuk mengakses bus Transjakarta, angkutan mikrotrans, bajai, hingga ojek daring. Selain stasiun Tebet, stasiun Manggarai pun kini memiliki wajah baru. Stasiun Manggarai kini juga terintegrasi dengan stasiun kereta bandara dan Transjakarta, serta memiliki fasilitas underpass dan lift untuk memudahkan penumpang melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi lain. Kedepannya sistem tarif atau pembayaran terintegrasi melalui aplikasi dan kartu Jaklingko akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses moda transportasi di seluruh kawasan Jabodetabek. Ya, untuk membahas lebih lanjut wajah transportasi umum di Ibu Kota, Jakarta, dan apakah dengan adanya integrasi berbagai moda transportasi mampu memudahkan pengguna layanan transportasi, kita akan berbincang bersama Bapak Azas Tigor Nenggolan, selaku pengamat transportasi. Selamat pagi, Bang Tigor. Selamat pagi, Vice. Sehat, Bang? Apa kabar? Sehat-sehat, Iya. Vice. Kita ngobrol tentang transportasi umum dulu nih ya, Bang, ya di DKI Jakarta. Abang kan juga Ya, pengguna komuter lain. Nah, ya. tadi di tayangan sudah ada pembaharuan di stasiun Tebet dan juga di stasiun Manggarai. Perubahannya cukup signifikan nih, Bang. Terutama persoalan terintegrasi karena memang komitmen DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta memang sepertinya membuktikan bahwa mewujudkan transportasi terintegrasi tahun ini sudah bisa terlihat. Nah, sebagai pengguna komuter lain, apa tanggapan Abang? Ya, kalau saya lihat memang ke peningkatan fasilitas layanannya komuter lain ya atau kereta KRL ya biasanya masyarakat mengenal itu sudah cukup banyak ya dan signifikan perkembangannya, terutama dalam hal fasilitas stasiunnya itu sudah bagus sekali. Jadi ini bukan saya coba ralat ya, Vita. Ini bukannya kerja Pemprov, tapi ini kerjanya PT KCI begitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat sekarang ini perkembangan fasilitas layanan kereta yang berbasis kereta, baik itu kereta jarak jauh ataupun kereta KCI ya listrik, itu cukup bagus ya, cukup bagus, dan masyarakat difasilitasi dengan baik, misalnya dengan stasiun-stasiun yang bagus ya, suasana stasiunnya yang baik gitu, dan juga memudahkan pengguna kereta itu bisa lebih menikmati lagi perjalanannya. Jadi lebih aman, lebih nyaman gitu. Dan sekarang harus lebih sehat karena masa pandemi seperti ini, angkutan umum juga harus lebih sehat. Kalau awal-awal dulu hanya aman, nyaman, dan akses. Nah, sekarang harus tambah sehat begitu. Kalau lihat secara teknologi sudah bagus. Nah, sekarang bagaimana teknologi implementasinya juga sehat sehingga masyarakat juga lebih sehat lagi, lebih aman lagi ketika menggunakan fasilitas layanan angkutan umum. Bang, bagaimana dengan integrasinya, Bang? Memang ini ada pembaharuan dari KCI, tetapi kan juga kita lihat di bawah di halte tersebut ada beberapa halte timur dan barat yang memang menghubungkan dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta, bahkan ada juga bajai di sana dan juga angkutan umum. Nah, ini bagaimana, Bang? Ya, jadi memang kalau kita bicara Tebet tadi ya, Tebet itu sudah direnovasi atau dibangun ulang, itu sangat bagus gitu ya, dan memberi juga fasilitas untuk moda-moda angkutan umum lain bisa berintegrasi dengan layanan kereta yang ada di sana gitu loh. Nah, memang di sana ada Transjakarta, ada angkutan umum yang lain ya, seperti bajai juga dengan angkutan online ada di sana begitu. Nah, ini perlu pengaturan lebih lanjut ya. Nah, selama ini ya jadi ada juga angkutan-angkutan umum yang
bukan massal ya, seperti tadi saya baca angkutan online. Kenapa mereka masih hidup? Gitu ya, karena integrasi antara moda kereta dengan moda bus ya sebagai satu model layanan angkutan umum massal ini belum terintegrasi secara baik. Fisiknya sudah terintegrasi tadi ya dengan perbaikan bentuk stasiun kereta KRL misalnya di tempat itu sudah memberi ruang kepada angkutan moda massal yang lain begitu loh. Tapi bicara layanan berikutnya, bicara model manajemen satu itu belum gitu. Misalnya kalau fisik sudah satu, tapi satu sistem tarif misalnya, sistem pembayaran, nah ini yang belum. Nah ini yang ke depan yang harusnya dibangun. Lalu juga bagaimana membangun satu akses ya yang bagus menghubungkan antar sesama moda angkutan umum massal. Nah ini juga belum. Sehingga kenapa saya bilang belum, buktinya adalah masih banyak tuh ya pengguna yang membutuhkan transportasi moda lain, ya transportasi publik moda lain yang bukan massal seperti bajai atau seperti transportasi online. Nah, jadi ini juga perlu diperhatikan. Misalnya kayak saya nih, kalau saya dari rumah saya di Matraman gitu ya, mau ke Bogor gitu, paling enak itu kan lewat stasiun Manggarai gitu ya. Nah, kalau saya mau ke stasiun Manggarai itu sebetulnya nggak jauh-jauh amat gitu, tapi nggak ada moda angkutan umum yang bisa mengakses ke situ gitu ya. Moda angkutan umum massal seperti bus, Transjakarta begitu nggak ada. Nah sehingga saya harus membayar mahal menggunakan ojek online misalnya atau bajai misalnya ya. Kalau misalnya saya dengan ojek online atau bajai kan saya paling nggak keluar 15.000. Tapi kalau dengan angkutan umum massal kalau tersedia akses jalurnya cuma 3.500 ya Transjakarta begitu. Nah ini juga ke depan harus diperhatikan lagi, begitu. Bagaimana dengan integrasi? Kan integrasi itu juga ada banyak ya tadi ya, seperti abang bilang integrasi tarif juga termasuk bagian dari salah satu transportasi integrasi. Nah bagaimana dengan integrasi jadwal, integrasi juga dengan sosial masyarakat di sekitarnya, itu menurut abang bagaimana? Nah itu tadi, kalau misalnya ada satu manajemen layanan tadi gitu ya, ya jadi itu bisa diatur semuanya. Ya misalnya orang hanya cukup menggunakan satu model pembayaran, satu kartu gitu ya. Mau pakai komuter lain, mau pakai MRT, mau pakai Transjakarta, satu kartu. Nanti tinggal ada satu bagian yang mengatur. Misalnya kalau saya dari rumah gitu ya menggunakan, pertama kalau ada akses tadi ya, ada akses tadi angkutan umum massal juga ke stasiun Manggarai. Saya begitu naik dari Matraman saya tap. Nah, saya turun di stasiun Manggarai. Begitu masuk di stasiun Manggarai saya tap lagi. Begitu saya keluar dari stasiun misalnya Bogor saya tap lagi. Itu kan ketahuan berapa jarak yang saya gunakan. Nanti bagian clearing ini akan mengatur pembayarannya. Berapa yang harus dibayarkan atas biaya saya ke Transjakarta, berapa yang harus dibayarkan oleh clearing ini kepada PT KCI misalnya. Itu satu. Jadi ada. Nah kalau ini sudah terbangun sistem ini juga akan punya multiplying efek bagaimana mengatur jadwal tadi, feature. Ya, jadi tidak perlu orang juga menunggu terlampau lama di stasiun kereta api atau di halte bus, itu sudah diatur. Jadi harus ada satu manajemen yang mengatur ini, yang tugasnya mengatur layanan, mengatur keuangan yang disediakan oleh para operator masing-masing moda angkutan umum massal. Ya, jadi siapa bisa monorail, bukan monorail, MRT, terus KRL ya atau KCI dengan Transjakarta itu bisa diatur. Ya, kalau kita lihat misalnya yang paling dekat, misalnya kalau kita lihat pengalaman di Kuala Lumpur misalnya. Ya, itu kota yang memang sudah ramah transportasi publiknya. Jadi publik di sana tidak perlu lagi lebih tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga kendaraan pribadinya juga sudah ditinggalkan di rumah. Karena apa? Ada akses yang bagus. Ya, layanan transportasi publik massal kemanapun dia pergi. Mau bekerja, mau belanja, mau jalan-jalan, itu bisa. Bisa gini, kalau kita wisatawan aja ya, wisatawan juga ya,
karena manajemen layanannya satu, wisatawan yang baru sekalipun ke Kuala Lumpur dan mau menggunakan transportasi publik massalnya itu mudah mempelajarinya feature. Kenapa tidak rumit-rumit amat? Tapi kalau wisatawan misalnya dari kampung kita gitu ya, dari Sumatera Utara sana gitu masuk ke Jakarta, bingung dia kalau naik angkutan umum massal gitu. Iya. Karena masih rumit gitu loh kan, ya opung-opung kita gitu ya, itu susah. Nah ini juga bedanya. Jadi kalau mau dibangun tadi ada satu manajemen, sehingga kalau manajemen ini satu untuk manajemen layanan angkutan umum publik massal, ini juga akan lebih efisien, lebih efektif tadi ya jadwal segala macam, dan jadi lebih sederhana layanannya, akibatnya lebih mudah dipelajari gitu loh. Ya, jadi ini juga harus dikaitkan. Gitu. Jadi orang mudah menggunakan karena mudah tahu layanannya, gitu. Baik, Bang. Bang, tapi ini ada statement, Bang, karena katanya Pak Anies menyatakan bahwa transportasi integrasi yang sudah berjalan sampai saat ini sudah terbukti mampu membuat DKI Jakarta terbebas dari cap 10 kota termacet di dunia tahun 2020. Nah, tapi kenyataannya kita masih macet. Nah, apakah pola integrasi yang saat ini sudah diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta kepada masyarakat belum mampu memantik masyarakat untuk mau menggunakan transportasi di DKI Jakarta? Tapi nanti dijawabnya ya, Bang, setelah jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.